Halo, salam satu data. Hari ini saya akan menjelaskan informasi terkait kumpulan pertanyaan dan jawaban seputar PPG-DJ tahun 2022. Sebelum saya mulai pembahasan hari ini, bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan terkait PPG-DJ tahun 2022, dapat komentar di kolom komentar. Video ini saya buat berdasarkan banyaknya pertanyaan dari teman-teman yang kemungkinan pertanyaannya ini adalah pertanyaan yang berulang-ulang gitu ya. Sehingga saya kumpulkan, semoga saja pertanyaan teman-teman itu terangkum dan bisa terjawab dengan video ini. Sebelum saya bahas video ini, patokan yang akan kita jadikan dasar atau sumber adalah di file surat edaran dari Kemendikbudristek per tanggal 11 Februari 2022. Ini adalah yang edisi revisi ya, jadi teman-teman silakan lihat jangan yang di tanggal 4 tapi yang di tanggal 11. Kemudian ini juga wajib teman-teman lihat, yaitu Permendikbud nomor 16 tahun 2019 terkait linearitas sertifikasi. Pertanyaan pertama, mengapa saya tidak menjadi calon sasaran peserta PPG atau tidak mendapat undangan di SIM PKB saya? Alasan pertama yaitu syarat administrasi seleksi akademik yang belum terpenuhi. Yang kedua, status penugasan bukan sebagai seorang guru. Contohnya adalah Kepsek. Ketiga, status guru yang menjadi sasaran PPG tahun ini adalah PNS non-ASN. Untuk non-ASN itu hanya diizinkan bagi teman-teman yang merupakan honor daerah tingkat 1 maupun honor daerah tingkat 2. Dan yang berikutnya adalah guru tetap yayasan. Kemudian poin berikutnya adalah ada data yang belum valid. Bisa jadi itu adalah di nomor NIK, NUPTK, dan lain-lain. Misal untuk TMT yang belum memenuhi syarat. Contoh, ini adalah bagian penolakan peserta ketika kita tidak terundang sebagai calon peserta PPG. Di mana di data guru di Dapodik status kita adalah guru honor sekolah. Di mana di PPG tahun ini guru honor sekolah bukan merupakan sasaran calon peserta PPG untuk tahun ini. Pertanyaan berikutnya, saya guru lulusan P3K. Di awal saya diundang sebagai calon peserta PPG, tapi tiba-tiba status saya kembali menjadi guru honor sekolah. Bagaimana? Bagi teman-teman ASN P3K yang status awal sebelum per 30 Januari 2022 adalah sebagai honor daerah tingkat 1 atau tingkat 2, tetap dapat melanjutkan pemberkasan dengan melampirkan SK honor daerah yang dimiliki. Bagi ASN P3K yang status awalnya adalah guru honor sekolah, tidak menjadi calon sasaran PPG di tahun ini. Jadi bagi teman-teman yang kemarin statusnya sempat berubah menjadi P3K, yang kemudian menjadi guru honor sekolah, itu karena per 30 Januari statusnya adalah masih guru honor sekolah di Dapodik. Nah, ini khusus teman-teman ASN P3K ditunggu untuk seleksi prajabatan model baru. Jadi informasinya adalah bersabar gitu ya. Jadi untuk teman-teman, info unofficial atau info yang belum resmi disebutkan bahwa nanti teman-teman untuk P3K itu tidak perlu mengikuti tes seleksi lagi, karena nanti akan dimasukkan ke dalam PPG prajabatan gitu ya. Jadi dimohon untuk bersabar sambil menunggu informasi rilis resminya. Pertanyaan berikutnya, saya sudah menjadi honor daerah, tetapi di SIM PKB saya masih terbaca guru honor sekolah. Bagaimana merubahnya? Untuk melakukan perubahan data status kepegawaian, silakan hubungi operator Dapodik dinas masing-masing dengan membawa bukti surat keterangan honor daerah. Nah, untuk merubah status kepegawaian, ini ada contohnya. Di sini ada honor daerah tingkat 1 provinsi untuk teman-teman SMA dan SMK. Itu caranya silakan hubungi admin Dapodik dinas provinsi masing-masing, menyesuaikan dengan jenjang-jenjang yang lain. Syaratnya hanya membawa lampiran surat keterangan honor daerah. Pertanyaan berikutnya yang paling sering ditanyakan adalah, di bagian penguploadan SK pengangkatan pertama sebagai guru, yang diupload itu adalah SK yang mana? Nah, pertanyaan ini paling banyak ditanyakan. SK pengangkatan pertama sebagai seorang guru adalah SK kita pertama kali ditugaskan menjadi seorang guru. Nah, untuk poin ini misal, guru A menjadi CPNS tahun 2019. Sebelumnya dia pernah menjadi guru honor di tahun 2015 di sekolah A. Maka SK pengangkatan pertama sebagai seorang guru adalah SK tahun 2015, di mana itu adalah hari pertama dia diangkat menjadi seorang guru. Mengapa TMT di Dapodik saya dengan TMT di SIM PKB saya berbeda?
Nah, ini ada yang harus dipahami bahwa TMT di Dapodik bisa berbeda dengan TMT di riwayat kerja guru atau riwayat karir guru. Contoh, di sekolah A, guru mulai masuk per TMT 6 Januari 2011. Sementara di riwayat karir guru, dia pernah menjadi guru di tahun 2009. Nah, TMT tetap mengacu kepada dia mulai bertugas di sekolah A mulai per 2011. Perbedaannya adalah TMT pengangkatan tidak dapat diubah di Dapodik, tetapi harus melalui operator dinas masing-masing. Tetapi TMT riwayat kerja dapat langsung dirubah melalui aplikasi Dapodik. Pertanyaan berikutnya, saya belum memiliki NUPTK, apakah bisa untuk mengikuti PPG? Sesuai syarat untuk seleksi PPG tahun ini, salah satu syarat yang harus dimiliki adalah NUPTK. Jika Bapak Ibu belum memiliki NUPTK, silakan hubungi operator sekolah untuk mengajukan pengajuan NUPTK melalui aplikasi Verval PTK. Linearitas bidang studi saya berdasarkan mapel yang saya ampu sekarang atau ijazah. Nah, ini pertanyaan yang banyak ditanya juga. Linearitas mengacu kepada ijazah S1 atau D4 yang kita miliki, bukan ke mapel yang kita ajar sekarang. Untuk melihat linearitas, silakan lihat di surat edaran yang resmi dibagikan oleh Kemendikbud per tanggal 11 Januari 2022. Contoh, salah satu guru itu ijazahnya adalah bahasa Inggris, tetapi saat ini dia mengajar pariwisata. Nah, untuk bidang studi PPG-nya, apa yang dia harus ambil? Yang harus dia ambil adalah tetap bahasa Inggris. Jadi bukan mengacu kepada mapel apa yang dia ajar saat ini. Apakah jenis kepegawaian kepala sekolah dapat mengikuti PPG tahun ini? Berdasarkan hasil rakor sosialisasi PPG, kepala sekolah bukan calon sasaran peserta PPG. Kenapa? Karena yang menjadi calon sasaran peserta PPG adalah yang status di Dapodiknya adalah sebagai seorang guru. Jadi bagi teman-teman yang kebanyakan mungkin teman-teman TK atau teman-teman PAUD sebagai kepala sekolah yang belum sertifikasi, dengan berat hati bahwa tidak menjadi calon sasaran peserta PPG di tahun ini. Pertanyaan berikutnya, apakah seleksi ini sudah otomatis akan mengikuti PPG atau akan ada pretest lagi? Di tahun ini, seleksi dimulai dari seleksi administrasi terlebih dahulu. Jika teman-teman lulus seleksi administrasi, maka baru nanti akan ada seleksi pretest di tahap selanjutnya. Nah, informasi selanjutnya akan disampaikan di web resmi PPG Kemdikbud dan di SIM PKB. Jadi tahapan ini adalah bagi teman-teman yang belum pernah mengikuti seleksi akademik, tetapi sekarang dibalik sehingga teman-teman lulus administrasi dulu, baru nanti akan mengikuti seleksi akademik. Jabatan fungsional diisi apa? Ketika teman-teman mengisi biodata, di situ ada jabatan fungsional. Jika guru honor yang tidak memiliki jabatan fungsional dapat diisi dengan tanda strip. Di bagian biodata, untuk item yang bertanda bintang merah wajib diisi. Bagi yang tidak bertanda bintang merah tidak wajib diisi, tetapi lebih baik agar diisi. Saya sebagai seorang guru kelas, di bagian mapel yang saya ampu, saya isi apa? Karena saya guru kelas mengajar banyak mapel. Diisi saja dengan bacaan guru kelas. Pertanyaan berikutnya, apakah saya dapat mengambil mapel lintas jenjang? Jawabannya adalah guru dapat mengambil mapel PPG lintas jenjang selama linier dengan ijazah S1 atau D4-nya. Contoh, guru SD dengan ijazah bahasa Indonesia bisa mengambil lintas jenjang ke SMP atau SMA untuk bidang studi bahasa Indonesia untuk pemilihan mapel bidang studinya. Jadi Bapak Ibu bisa mengambil lintas jenjang. Untuk SMP, SMA, dan SMK, bagi teman-teman dengan ijazah atau teknik informatika dapat mengambil teknik komputer dan informatika dengan lintas jenjang. Pertanyaan berikutnya, apa sih yang dimaksud dengan linearitas? Linier yang dimaksud di sini adalah kesesuaian antara ijazah S1 dengan bidang studi PPG yang dibuka tahun ini. Patokannya adalah berdasarkan surat edaran linearitas. Saya akan berikan contohnya. Nah, ini adalah surat edaran linearitas kualifikasi S1 atau B4 dengan bidang studi PPG dalam jabatan yang dibuka tahun 2022. Nah, di sini ketika Bapak Ibu nanti akan mengambil bidang studi PPG, ini harus disesuaikan dengan program studi ijazah kita. Ijazah kita itu adanya di sebelah kanan, dan ini adalah bidang studi yang kita akan ambil ketika mengikuti PPG. Linearitas yang pertama ini adalah Bapak Ibu ketika ingin mengambil PG PAUD, berarti Bapak Ibu ijazahnya harus salah satu atau yang ada di sini, sehingga memenuhi persyaratan untuk mengambil bidang studi yang ini.
Di luar ini berarti Bapak Ibu tidak bisa mengambil yang ini. Linearitas yang kedua adalah linearitas sertifikasi. Linear sertifikasi mengacu kepada guru yang sudah bersertifikasi linear dengan mengajar mapel lain yang serumpun atau diberi kewenangan mengajar, sehingga perhitungan jam sertifikasi menjadi valid. Nah, ini patokannya adalah berdasarkan Permendikbud nomor 16 tahun 2019. Contohnya adalah teman-teman dengan bidang studi PPG IPA. Di sini saya akan mencontohkan, misalnya ada guru dengan ijazah berlatar belakang pendidikan biologi. Nah, di sini dia bisa mengambil ilmu pengetahuan alam. Nah, di sini jenjangnya adalah SMP, SMP-LB, SMA, SMA-LB. Dengan kode linearitas adalah 097. Atau untuk pendidikan biologi dapat juga mengambil bidang studi PPG biologi untuk jenjang SMA, SMA-LB, dan SMK. Nah, di sini bisa diperhatikan bahwa untuk biologi sendiri bisa mengambil biologi dan IPA. Nah, saran utamanya adalah tetap mengambil biologi karena linear sekali dengan ijazahnya. Nah, di sini contohnya adalah misalnya ijazah pendidikan biologi itu mengambilnya IPA dengan kode 097. Nah, kemudian jika kita cek di Permendikbud nomor 16 tahun 2019 tentang linearitas. Nah, di sini ada bacaan guru yang memiliki kode sertifikat bla bla bla, salah satunya adalah 097, dapat pindah dan mengajar sebagai guru kelas di SD. Nah, maksud poin ini adalah jika Bapak Ibu saat ini adalah guru dengan sertifikasi adalah IPA dengan kode adalah 097, ini berarti Bapak Ibu ketika pindah mengajar di guru kelas SD, sertifikasi Bapak Ibu akan tetap valid dan linear sehingga dapat melakukan pencairan sertifikasi. Jadi yang harus teman-teman bedakan adalah ini adalah linearitas untuk yang namanya memilih bidang studi. Tabel ini adalah linearitas untuk melihat jika kita mengajar mapel ini dengan kode sertifikasi ini, kita dapat mengajar di jenjang mana saja dan dapat mengajar mapel lain apa saja yang sesuai dengan linearitas kode mapel kita. Nah, ini adalah penjelasan penting terkait dua hal yang berbeda. Semoga teman-teman bisa membedakan antara linearitas untuk mengambil bidang studi PPG. Dan ini adalah ketika teman-teman sudah lulus PPG, ingin mengajar mapel apa agar jamnya diperhitungkan ke dalam tabel linearitas mengampu mapel. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah cara cek linearitasnya bagaimana? Nah, tadi saya sudah sampaikan, silakan download surat edaran revisi per tanggal 11 Februari untuk kelengkapan. Jadi, silakan download yang lampiran seperti ini di tanggal 11 Januari 2022. Pertanyaan berikutnya adalah apakah guru agama dapat mendaftar di PPG ini? Teman-teman guru agama bukan sasaran untuk PPG dalam jabatan dari Kemendikbudristek. Silakan cari informasi PPG dari Kemenak. Nah, ini pertanyaan yang paling sering juga, apakah saya dapat mengupload berkas keaktifan mengajar sementara saya mengajar di dua sekolah yang terpisah di tahun yang berbeda? Nah, maksudnya gini. Contoh, guru A tahun 2020 mengajar di sekolah A, kemudian di tahun 2021 menjadi CPNS di sekolah B. Jadi yang diupload adalah SK mengajar di sekolah A digabung dengan SK CPNS di sekolah B. Jadi ketentuannya adalah SK boleh dari dua instansi yang berbeda karena mungkin di 2 tahun itu terpisah di 2 tempat yang berbeda. Asalkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maksudnya sesuai dengan ketentuan berlaku adalah aktif mengajar 2 tahun berturut-turut tanpa putus. Saya berasal dari sekolah non-formal. Apakah saya dapat sebagai calon peserta PPG? Guru dari sekolah non-formal tidak dapat mengikuti seleksi PPG dalam jabatan tahun 2022. PPG dalam jabatan 2022 hanya diperuntukkan bagi sekolah formal dan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Contoh berikutnya. Jika ijazah saya adalah sejarah, lebih baik memilih bidang studi PPG sejarah atau IPS. Karena untuk sejarah sendiri dapat memilih akan mengambil sejarah atau ilmu pengetahuan sosial. Dasar dari seleksi PPG adalah menjaring calon guru profesional, sehingga patokan utamanya adalah linearitas ijazah. Maka idealnya seorang guru mengambil mapel sejarah karena sesuai dengan ijazah dan yang sudah dipelajari selama ini. Guru dengan sertifikasi sejarah dapat mengajar di SMA, SMK, atau di SMP tetapi mengajar IPS.
Berikut itu adalah pertanyaan terkait seleksi PPG dalam jabatan tahun 2022. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan yang belum ada di sini, silakan ditanyakan di kolom komentar.